Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang tadabbur. Tadabbur itu mudah dan wajib. Jadi ayat yang saya bacakan tadi memberikan pemahaman bahwa Al-Qur'an ini mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk dibaca, untuk difahami dan untuk diamalkan dan kemudian disampaikan. Jadi tentu Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca saja, ya, tapi juga untuk difahami. Nah, tingkatan pemahaman itu bertingkat-tingkat. Salah satunya diantaranya adalah tadabbur. Dan tadabbur ini mudah, bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh setiap muslim. Ya, karena tadabbur itu mudah. Beda dengan menafsirkan. Tentu kalau menafsirkan tidak semua orang bisa. Tapi tadabbur itu bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, kenapa? Karena Al-Quran ini berbicara kepada semua tingkatan kemampuan pemahaman manusia. Jadi dari anak-anak SMP, SMA, ya, kemudian anak-anak kuliah, orang dewasa, orang awam pun insya Allah bisa melakukan tadabbur Al-Quran. Dan tentu masing-masing harus berusaha memahami Al-Quran sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Itu caranya supaya bisa memahami Al-Quran. Dan Al-Quran ini mencari pahala dari Al-Quran itu jangan hanya dari membaca saja, tapi juga dari mentadabburinya, memahami makna-maknanya masing-masing sesuai dengan batas kemampuannya. Karena itu Allah mencela orang-orang munafik karena tidak mentadaburi Al-Quran. Ini artinya setiap muslim harus mentadaburi dan bisa. Makanya di surat Muhammad ayat 24 itu, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau mentadaburi, ya, memahami makna-makna Al-Quran itu, atau hati mereka terkunci. Ya, apalagi ya, seseorang yang sudah membiasakan mentadaburi Al-Quran itu dia akan ya, memperoleh kejernihan otaknya, kejernihan akalnya, kejernihan hati, perasaan, semuanya akan terjernihkan oleh pemahaman-pemahaman yang didapatkan dari Al-Quran. Kemudian hal yang mendorong kita atau mewajibkan kita untuk memahami Al-Quran itu bisa kita lihat dari arti membaca yang digunakan oleh Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu mengungkapkan kata membaca itu pertama dengan qiraah. Ya, ini yang sudah umum, qiraah membaca. Ada juga tilawah. Ya, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tetapi kalau kita cermati, makna tilawah itu bukan hanya sekedar membaca, tapi memahaminya dan mengikutinya. Nah, itu arti dari tilawah. Karena itu di surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya, ya.
mereka itulah orang yang mengimaninya, dan siapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, ada arti lain yang disampaikan oleh Al-Quran di surat Asy-Syams yang menyebutkan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, ya wasyamsi waduhaha, dan cahayanya pada saat duha, pada saat pagi. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengikutinya, mengiringinya. Nah, ini tala yatlu tilawah, itu artinya mengikuti, ittaba'a, mengikuti. Jadi ketika Al-Quran menggunakan kata tilawah untuk membaca, itu maksudnya adalah bukan sekedar membaca, tapi memahami lalu kemudian mengikutinya. Karena seseorang tidak bisa mengikuti sebelum dia memahami. Nah, di sini ada isyarat bahwa kita harus melakukan tilawah. Tilawah dalam arti membaca, memahami, lalu kemudian mengikutinya. Nah, itulah yang disebut dengan tadabbur. Nah, saya berikan contoh beberapa tadabbur yang bisa dilakukan oleh setiap muslim ya, dalam semua tingkatannya. Mudah ya, karena itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, bahwa tadabbur itu mudah dan harus dilakukan oleh setiap muslim, harus bisa melakukannya karena mudah. Ya, tentu masing-masing sesuai dengan kapasitasnya dan tahu diri. Tidak, kalau terkait dengan ayat-ayat yang rumit, nah jangan memasuki medan itu, karena itu medannya para ulama. Tapi bagi orang awam ada medan pemahaman yang bisa dimasukinya. Salah satu contoh, misalnya dalam Al-Quran itu bisa kita klasifikasikan ke beberapa klasifikasi ya. Misalnya banyak sekali di dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang al-jaza, ya, al-jaza atau al-iqab, ya, tentang balasan. Balasan itu baik yang negatif ataupun yang positif. Kalau yang negatif biasanya digunakan kata iqab. Kalau yang positif bisa disebut sawab gitu. Tapi intinya itu balasan. Nah, bagi kita yang awam pun bisa, misalnya ketika kita membaca Al-Quran, bahkan dengan menggunakan terjemahannya, kalau tidak terlalu mahir dengan bahasa Arab. Idealnya sedikit-sedikit mengerti bahasa Arab. Tapi melalui terjemahannya kita bisa melakukan tadabbur gitu. Ya, misalnya ketika kita membaca ayat-ayat yang menyebutkan tentang iqab misalnya, tentang hukuman. Nah, itu bisa kita kumpulkan, misalnya sehari kita melakukan tadabbur, nyari ayat-ayat yang menyebutkan tentang hukuman bagi orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu gitu. Misalnya ayat yang sering kita baca dan kita dengar, wailun likulli humazatil lumazah. Wailun itu dalam terjemahannya itu celaka. Celaka itu kan hukuman. Ya, atau dalam tafsir yang lain disebutkan wailun itu salah satu nama neraka gitu. Dan ini adalah yang jelas wailun itu ancaman, sebuah hukuman yang sangat berat. Likulli humazatil lumaza, bagi setiap pengumpat dan pencela. Nah, dari satu ayat ini kita bisa mentadaburi. Oh, berarti mengumpat dan mencela itu adalah perbuatan yang akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang sangat berat yang namanya wailun, celaka atau neraka wel kata sebagian ahli tafsir itu. Lalu kemudian kita lakukan perenungan tadabbur gitu. Sejauh mana perbuatan ini sudah kita tinggalkan atau masih kita lakukan. Nah, itu kemudian kita lakukan perenungan pada diri kita, apakah kita masih suka menjadi pengumpat atau suka mencela orang. Ini bahaya. Dia celaka. Bahkan di zaman kita kalau orang suka mencela orang tanpa alasan yang benar bisa masuk pelanggaran undang-undang ITE dan sebagainya, itu di dunia. Belum lagi di akhirat. Nah, ini salah satu contoh bahwa siapapun bisa melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran tertentu, gitu. Masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Karena memang
Al-Quran ini berbicara kepada semua orang dengan semua tingkatan pemahamannya, baik orang awam ataupun orang terpelajar, ya, karena Quran ini mukjizat, Al-Quran ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.